Salam, selamat bertemu kita kembali Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus melalui channel ini yang kita namai channel Langsung Sitorus. Dan pada kesempatan ini akan kita gunakan untuk merenungkan perikop yang menjadi epistel pada tanggal 30 Juni tahun 2024 di kebaktian-kebaktian gereja kita, yakni yang kita sebut juga minggu kelima setelah Trinitas. Mudah-mudahan perenungan kita ini membantu kita untuk saling meneguhkan di dalam iman, dan kita berjuang bersama untuk memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus. Bagi yang belum subscribe, tolonglah di subscribe. Dan bagi yang belum membagikan video itu, tolonglah dibagikan kepada semua orang yang ada nomor HP-nya di HP Bapak Ibu Saudara. Untuk memulai perenungan kita Bapak Ibu Saudara, mari kita terima penyertaan dari Tuhan kita dan selanjutnya kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi manusia kiranya memelihara hati dan pikiran Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Amin. Tuhan Bapa Sorgawi, kami akan merenungkan firman-Mu pada kesempatan ini. Tolonglah kami agar kami dapat memahami firman-Mu tersebut demi masa depan bangsa dan generasi-generasi kami. Dalam Yesus Kristus kami memohon dan mengucap syukur. Amin. Firman yang akan kita renungkan Bapak Ibu Saudara ditentukan dari Amsal pasal 1 ayat 13 sampai 15. Namun kita bacalah mulai dari ayat 10 sampai 16 agar kesatuan perikop ini dapat kita rasakan dalam penggalan ini. Mari kita baca epistel pada Minggu 30 Juni 2024. Amsal 1 ayat 13 sampai 15, tapi kita baca ayat 10 sampai 16. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menuruti. Jikalau mereka berkata, marilah ikut kami, biarlah kita menghadang darah, biarlah kita mengintai orang yang tidak bersalah dengan tidak semena-mena. Biarlah kita menelan mereka hidup-hidup seperti dunia orang mati, bulat-bulat seperti mereka yang turun ke liang kubur. Kita akan mendapat pelbagai benda yang berharga. Kita akan memenuhi rumah kita dengan barang rampasan. Buanglah undimu di ke tengah-tengah kami. Satu pundi-pundi bagi kita sekalian. Hai anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka. Tahanlah kakimu daripada jalan mereka, karena kaki mereka lari menuju kejahatan dan bergegas-gegas untuk menumpahkan darah. Demikianlah firman yang sangat tegas kepada kita dalam rangka menjaga diri dan orang-orang lain, terutama generasi muda, agar tidak jatuh ke dalam kelompok dosa. Tema yang diusulkan oleh
almanak kita mengatakan iman yang menyembuhkan. Namun perlu kita tegaskan di sini, yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan, memelihara, memahami, menghayati, dan melakukan firman dan perintah Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, bila suatu bangsa ingin kuat dan betul-betul berkelanjutan kebangsaannya, bangsa itu harus mempersiapkan generasi-generasi, terutama generasi muda atau generasi yang sedang bekerja, untuk menjauhkan diri dari segala bentuk kejahatan. Perlu kita ketahui bahwa setelah kejatuhan manusia ke dalam dosa, tabiatnya selalu cenderung untuk melakukan dosa. Dan semakin modern hidup manusia itu, langkah-langkah manusia untuk melakukan dosa juga semakin modern dan semakin canggih. Oleh karena itu, setiap orang yang cinta bangsa, cinta negara, cinta keluarga yang baik harus waspada. Dan kewaspadaan itu bisa dilakukan dengan mengingat dan melakukan firman Tuhan. Setiap orang harus punya ketahanan diri dalam rangka tidak ikut melakukan kejahatan. Kejahatan yang paling luar biasa sekarang ini adalah kejahatan memperjualbelikan narkoba, narkotika, dan barang-barang berbahaya. Kemudian yang kedua adalah perilaku korupsi, terutama korupsi berjemaah. Dan yang ketiga adalah melakukan kekerasan, ibarat anarkisme, tindakan begal, perampokan, dan perampasan harta orang lain. Kejahatan-kejahatan itu harus dicegah agar tidak sampai kepada generasi kita yang sedang bekerja ini, dan juga kepada generasi-generasi milenial, generasi Z itu, atau generasi yang sedang dipersiapkan sekarang untuk menggantikan para pekerja sekarang, karena mereka masih sedang sekolah dan melatih diri, mempersiapkan diri. Jadi generasi Z itu harus betul-betul dilindungi agar tidak terkontaminasi oleh karena kejahatan-kejahatan yang terus merajalela menggoda manusia untuk melakukan kejahatan itu. Untuk itulah Raja Salomo juga selaku pengajar atau raja demi bangsa Israel memberikan hikmatnya kepada kita sekarang ini dengan memberikan pengajaran yang mengatakan, "Hai anakku," dengan sapaan "Hai anakku", ya bukan hanya terhadap para pemuda-pemuda ini, juga kepada para angkatan kerja yang sedang bekerja sekarang ini untuk hidupnya sehari-hari,
untuk bangsanya, untuk budayanya, dan untuk kemaslahatan umat manusia. Itulah anak yang disapa oleh Salomo. Mereka itulah yang paling menentukan dalam perjalanan hidup bangsa. Yang bekerja sekarang, ya, dan yang sedang mempersiapkan dirinya akan bekerja, atau yang sedang sekolah melatih dirinya, ya mungkin sekali itu mulai dari PAUD sampai universitas. Mereka harus betul-betul tidak terkontaminasi oleh 3 kejahatan yang saya sebutkan tadi sedikitnya. Untuk itulah, maka setiap agama harus terus bekerja dengan giat untuk menanamkan ajaran-ajaran agung, ajaran-ajaran kudus, dan ajaran-ajaran baik yang ada di agama masing-masing kepada diri sendiri, kepada teman sekerja, kepada anak-anaknya, dan kepada angkatan-angkatan kerja atau yang sedang belajar sekarang ini. Tentu saja pekerjaan menanamkan hal-hal yang baik dan ketahanan diri itu harus kita lakukan dengan penuh kasih sayang, bukan dengan kekerasan. Kita lihatlah, anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Jadi harus bisa tegas menolak. Jangan gara-gara orang tua berjudi, menang sekali, dan kemudian dilanjutkan lagi, akhirnya kalah 10 kali. Dan anaknya ganas melihat orang tuanya berjudi, dia ikut juga berjudi. Kalau sudah demikian, nanti bangsa kita akan rusak. Kalau orang tua yang sedang bekerja sekarang mencari nafkah dengan menjual, memproduksi narkoba, dan kelihatan banyak uangnya, berpoya-poya, dan anaknya melihat orang tuanya itu luar biasa menghasilkan uang, dan dia ikut menikmati narkoba tersebut, hancurlah keluarga itu. Pasti hancur. Karena anaknya yang menjadi pengguna itu kecanduan akan pada akhirnya setelah 5 atau 10 tahun menjadi orang pesong, orang gila, dan akhirnya lahirlah generasi yang merusak bangsa, dan orang itu akan didekam di dalam penjara seumur hidupnya. Dan kalau memang ada orang yang melihat orang tua korupsi dan cepat memiliki mobil mewah, dan anak-anaknya mengikuti perilaku itu, bersenang-senang dengan itu, hancurlah negara, hancurlah masyarakat. Karena apa? Ya, yang dikorupsikan itu kan uang negara, sehingga negara tidak mempunyai modal untuk membangun bangsa. Kalau hanya seorang yang korupsi mungkin belum ternyata, tapi kalau sudah triliunan dikorupsikan, ya hancurlah juga. Tapi kalau sempat terjadi korupsi berjemaah dan menganggap korupsi tidak berdosa lagi, berarti mata rantai ajakan melakukan dosa sudah sangat kuat, dan itu harus segera diputus, Bapak Ibu Saudara. Kesadaran sendiri untuk menjauhkan diri dari praktek korupsi harus jelas dilakukan oleh setiap orang. Terutama generasi muda sekarang harus merasa jijik kalau orang tuanya korupsi atau orang lain korupsi. Dan kalau kau menjadi pejabat negara, harus jelas-jelas tegas mengatakan setiap orang korupsi dihukum berat. Sampai sekarang di Indonesia ini sangat digunakan hukuman mati bagi orang korupsi.
Tapi DPR dan MPR kita segan mensahkan undang-undang korupsi yang telah diajukan oleh Presiden Jokowi. Itu masih undang-undang yang meminta agar koruptor itu dimiskinkan. Harta yang dikorupsikannya dirampas untuk negara kembali. Tapi sebenarnya harus ditiru yang di Cina sana. Ya, walaupun kita kelompok umat beragama harus berani mengatakan mati kepada koruptor-koruptor. Jangan hanya berani mengatakan mati kepada orang-orang kafir. Jangan gitu. Nggak ada orang kafir di dunia ini. Tidak berbahaya pun itu kalau ada orang kafir. Paling ada objek yang mau ditobatkan. Tapi kalau orang koruptor sudah sangat membahayakan kehidupan negara, bangsa, dan keluarga itu. Dan kalau begal kejahatan, pelaku kekerasan merajalela, hancurlah juga. Sungguh heran kita, mengapa di Brunei Darussalam misalnya angka kekerasan 0, di Arab Saudi juga 0. Saya yakin karena mereka diajar beragama yang baik, ya. Dan ada ancaman mati bagi pelaku kekerasan. Di Indonesia ini sangat mengherankan. Anak-anak muda keranjingan membegal kawannya. Anak muda tidak tanggung-tanggung lagi. Baru-baru ini kan terjadi di Siantar pembegalan. 8 orang melakukan pembegalan. Mereka memarang orang yang dibegalnya itu. Dan setelah diteliti, 7 orang dari mereka adalah orang Kristen, anak-anak Kristen. Mengerikan itu bagi kita orang Kristen. Karena apa? Karena anak sedemikian mau ikut-ikut terhadap perilaku penjahat. Jadi sebenarnya kita harus cegah agar anak-anak kita tidak menuruti. Ya, sampai dewasa mereka harus dijaga. Dijagalah agar mereka tidak berkeliaran ke kantong-kantong penjual narkoba dan ke kantong-kantong tempat melakukan pembegalan. Tidak salah anak kita itu tidak keluar rumah, dan biarlah mereka dipaksa belajar yang baik di rumah. Ya. Kalaupun anak-anak muda kita itu merasa rumah itu sebagai penjara oleh orang tuanya karena dipaksa belajar yang baik, biarlah mereka di situ. Mereka harus dikunci di kamarnya. Sehingga tahu, ya, harus dikalahkan itu kenakalan pemuda sekarang oleh karena pengaruh-pengaruh yang sudah mempengaruhi mereka melakukan kejahatan. Jangan takut dibilang sebagai orang tua kolot. Kalau orang tua itu mencegah anak-anaknya tidak ikut-ikutan melakukan kejahatan. Harus tegas kita di situ. Harus dicegah anak-anak kita itu tergiur melihat kekayaan oleh karena perampasan dan lain-lain. Mereka harus disadarkan. Dan itulah tugas kita yang terutama sebagai orang tua. Sekarang ini HP ini merupakan kemajuan modern sebenarnya, handphone ini. Punya Android dan lain-lain. Dan Elon Musk sudah berhasil membuat Starlink yang mungkin tidak bisa disaring lagi apa yang mau disiarkan di medsos-medsos itu, sehingga pengaruhnya sangat kuat kepada anak-anak. Jangan segan mensita HP anakmu walaupun dia berguling-guling menangis sepanjang malam karena HP-nya disita, sampai mereka sadar bahwa menonton HP dengan siaran yang tidak baik sangat merusak,
sangat merusak jiwa dan mental anak-anak muda kita. Demikian juga orang tua ya. Jangan hanya kecanduan main HP saja. Sudah banyak film-film yang disiarkan di YouTube itu ya. Sampai bapak-bapak tidak peduli terhadap istrinya yang hamil tua hanya karena kecanduan main HP, menonton HP. Dan ibu-ibu lupa akan tugasnya di rumah hanya karena menonton HP. Itu semua adalah pengaruh kejahatan yang melanda sekarang ini. Jadi kita harus dididik. Kita sendiri harus mendidik diri kita dan mendidik anak-anak kita, orang-orang lain menggunakan medsos-medsos ini secara dewasa. Ya. Memberikan komentar pun jangan sampai ada yang menghina orang misalnya. Agar jangan dipenjarakan. Mengomentari pun harus diajari agar komentarnya membangun kemanusiaan, bukan menjelek-jelekkan kemanusiaan dan menjelek-jelekkan orang lain. Terutama anak-anak kita itu, generasi muda kita, dan kita sendiri pun generasi yang sedang bekerja ini harus betul-betul bisa mengendalikan diri terhadap pengaruh-pengaruh negatif daripada siaran-siaran yang dapat dilihat di alat-alat media sosial ini. Memang enak itu, bisa saja kita menghabiskan waktu seharian hanya melihat-lihat HP dan lupa mengerjakan pekerjaan. Dan kalau kita, siapapun orangnya, tidak melakukan kerjanya hanya karena nonton HP, itu sudah berarti dia berhasil dipengaruhi unsur jahat yang melekat yang ikut dengan adanya HP tersebut. Makanya segera jauhkan diri dari langkah-langkah itu. Di zaman Salomo memang jenis-jenis kejahatan masih dapat dihitung, ya. Itu perampokan, pembegalan, membunuh orang, mencuri, ya. Sebagai pertanda ada keinginan orang untuk menguasai harta orang lain. Jadi karena Salomo itu sadar betul makna daripada hukum Taurat Tuhan, terutama hukum Taurat yang mengatakan jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berdusta, dan jangan menginginkan harta orang lain. Apa yang dikatakan oleh Salomo dalam perikop ini merupakan salah satu cara untuk mematuhi hukum Tuhan tersebut. Dan harus kita perhatikan itu dalam kehidupan kita. Jadi tegas, hai anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka. Tahanlah kakimu daripada jalan mereka, karena kaki mereka lari menuju kejahatan dan bergegas-gegas untuk menumpahkan darah. Kiranya tidak seorang pun dari murid Tuhan menjadi pembunuh-pembunuh dan penumpah darah. Ya, marilah kita cari nafkah dengan jalan-jalan yang baik, jalan-jalan yang halal, dan betul-betul dapat menyenangkan hati kita, menyenangkan orang tua kita, menyenangkan negara kita, dan menyenangkan masyarakat juga. Dengan demikian, kita harus menjadi teladan di tengah-tengah masyarakat. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, terutama generasi yang sedang bekerja sekarang, dan generasi yang sedang mempersiapkan diri menjadi angkatan kerja di masa mendatang, tolong diperhatikan agar dirinya tahan menghadapi godaan-godaan jenis-jenis kejahatan yang sedang melanda kehidupan masyarakat kita sekarang ini. Amin. Ya Tuhan Bapa Surgawi, terima kasih atas sapaan firman-Mu kepada kami, dan kiranya kami berjuang bersama untuk melakukan yang baik
dan kebaikan menguasai kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara kami. Kiranya kuat kuasa Roh Kudus-Mu yang menyertai kami di dalam Yesus Kristus kami mohon, kabulkanlah doa kami. Amin.